Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan aku di Ryan Bismillah. Kali ini aku mau coba nge-review film. Bagaimana tanggapan dari kalian? Apakah nanti banyak yang nonton atau enggak? Kalau nanti banyak ada yang nonton, aku bakalan nge-review lagi film-film yang berikutnya. Di sini aku mau nge-review film Osama Ranking episode 1 dan 2. Bagaimana alur ceritanya? Kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang anak kecil yang tengah menangis, dan di sini ibunya pun menenangkannya dengan berkata, dia akan menjadi anak yang kuat dan bisa menjadi raja yang paling terbaik nantinya. Adegan dilanjutkan, para rakyat tengah menertawakan sesuatu. Ternyata ada seorang pangeran yang tengah tidak mengenai pakaian sama sekali. Di sini, para rakyat pun mengolok-olok pangeran tersebut. Di sini kita diperlihatkan Pangeran Buji yang tengah menikmati pemandangan. Akan tetapi tidak lama kemudian ada sosok bayangan yang tengah melihatnya dan menghampirinya. Bayangan tersebut menanyakan siapa Pangeran Buji itu, dan dia memakai mahkota pakaian bagus. Di sini bayangan itu pun menanyakan kenapa dia tidak menjawab semua pertanyaannya. Apakah orang itu bisu dan tuli? Dan bagaimana dia harus mengatakan apa yang dia inginkan kepada Buji? Di sini bayangan tersebut menginginkan uang dari Buji, akan tetapi Buji tidak memiliki hak tersebut. Jadi bayangan tersebut meminta baju Buji. Buji pun dengan cepat menuruti apa perkataan dari bayangan tersebut, dan bayangan itu meminta Buji datang besok hari dengan pakaian yang lebih bagus dari ini. Di perjalanan Buji ke kerajaannya, para rakyatnya tengah menertawakan Buji karena Buji tidak mengenakan satu helai benang pun. Mereka mengolok-olok Buji di sini. Besok harinya pun Buji kembali lagi mendatangi bayangan tersebut. Dia kali ini memakai pakaian yang lebih mahal dibanding kemarin. Di sini bayangan itu pun menyuruh Buji untuk melepas pakaiannya dan dituruti oleh Buji. Di sini bayangannya pun mengatakan siapa nama anak tersebut. Di sini Buji mengatakan kalau dia adalah Buji, dan bayangan tersebut mengatakan kalau dia Kaze. Berikutnya pun berlanjut. Di sini Buji setiap hari memberi Kaze pakaian-pakaian yang sangat mahal. Akan tetapi Buji sangat bahagia karena dia bisa memiliki teman meskipun dia dipalak. Di sini Buji mengatakan kepada KJ kalau dia adalah seorang pangeran dari kerajaan itu. Dan KJ pun mengatakan kalau dia berarti akan menjadi seorang raja, dan diiyakan oleh Buji. Di saat Buji pulang, KJ pun mengikutinya dengan cara mengendap-endap. Di sini KJ pun melihat bagaimana tatapan para rakyat ke Buji, karena setiap hari Buji pulang selalu tidak mengenakan pakaian sama sekali. Di sini KJ pun merasa bersalah karena gara-gara dia Buji merasakan semua penderitaan itu. Di saat Buji tengah memasuki istana, di sini Buji bertemu dengan ratu dan para antek-anteknya. Di sini ratu pun menanyakan kenapa Buji setiap hari kehilangan pakaiannya. Dan di sini ratu menanyakan siapa yang berani mencuri pakaian Buji. Akan tetapi di sini Buji tidak mengakui kalau dia tengah dirampok oleh seseorang. Buji mengatakan kalau dia sendiri yang menghilangkan pakaiannya, bukan karena dicuri oleh seseorang. Di sini KJ pun mendengar penjelasan Buji sehingga dia
agak terharu gitu. Saat Buji tengah mengenakan pakaiannya, di sini terlihat Buji tengah menyimpan perasaannya yang terdalam. Ternyata di balik senyum Buji itu ternyata dia sangat sedih dan sakit hati. Akan tetapi dia bisa menyembunyikan semua itu dari semuanya. Dan di sini pun Buji disuruh ayahnya untuk menemui dirinya di dalam kamar. Buji pun menemui ayahnya. Dan di sini kita diperlihatkan bagaimana dulu ayahnya Buji di saat dia menjadi seorang kaisar atau raja. Di sini ayahnya Buji pun menanyakan kepada Buji perihal pakaiannya yang berapa hari ini telah menghilang. Dan di sini ayahnya menyuruh Buji untuk berlatih agar dia bisa melindungi dirinya sendiri. Di sini kita diperlihatkan kalau ayahnya sangat menyayangi Buji. Buji pun berlatih dengan Domas, akan tetapi tidak lama kemudian datanglah Pangeran Daida. Di sini Pangeran Daida ingin bertarung dengan Buji. Akan tetapi Domas mengatakan kalau Buji tidak sebanding dengan Pangeran Daida karena Buji baru belajar teknik berpedang. Dan Pangeran Daida pun menginginkan Domas yang melawannya. Di sini pertarungan antara Pangeran Daida dan Domas pun berlangsung. Dan di sini Pangeran Daida dikalahkan oleh Domas. Di sini Pangeran Buji pun ingin bertarung dengan Pangeran Daida. Di sini membuat semua orang yang berada di sana terkejut. Pertarungan pun dimulai dan Pangeran Buji pun selalu bisa menghindar dari Pangeran Daida. Dan dengan mudahnya Pangeran Buji bisa mengenakan pedangnya ke Pangeran Daida. Akan tetapi pukulan Pangeran Buji itu sangat lemah sehingga tidak terasa sedikit pun di Pangeran Daida. Di sini kita diperlihatkan bagaimana masa lalunya KJ. Di sini kita terlihat ibunya KJ yang tengah melarikan diri membawa KJ ke tempat yang lebih aman. Di sini ibunya KJ tengah menghadapi beberapa orang yang tengah ingin menghancurkan klan KG. Dan di sini ibunya pun menyuruh KG untuk pergi sejauh-jauhnya untuk menyelamatkan diri dari para orang yang ingin melenyapkan mereka. Di sini kita terlihat kalau ibunya KJ sudah tidak bisa bertahan lagi. Di sini kita diperlihatkan seorang anak kecil yang katanya adalah seorang putri bangsawan. Di sini para anak buahnya menanyakan apakah ada sebuah bayangan tengah melintas di sini. Dan nona tersebut mengatakan ke arah lain. Padahal kan KJ berada di bonekanya. Tidak sengaja mata KG pun menuju ke mayat ibunya. Dia pun tidak sengaja berteriak. Dan para musuh pun berpaling mencari arah suara di sana. Akan tetapi dengan cerdiknya anak kecil tersebut berteriak menangis sehingga dikira para musuhnya tersebut nona tersebut yang menangis. Pun meninggalkan wilayah sana dan mencari lagi keberadaan KG. Sini KJ pun disuruh untuk pergi dan mencari tempat yang lebih aman karena mereka tidak bisa lagi melindungi KG di sana. Hari-hari KG pun dilewati dengan sangat kesedihan. Di sini dia sangat ingin makan akan tetapi dia tidak memiliki uang. Dan di sini dia teringat dengan hadiah ibunya. Dia pun ingin menukarkan hadiah ibunya tersebut dengan sebuah makanan. Akan tetapi tidak diterima oleh pedagang tersebut, sehingga membuat KG mencuri. KG pun dipukuli dan dibuang ke tempat sampah. Di sini kita diperlihatkan seorang pria yang tengah memberi KG sebuah makanan sisa. Dan kita diperlihatkan lagi KG yang tengah mengerjakan pekerjaan
dan diberikan imbalan oleh pria tersebut. Akan tetapi dia hanya diberi makanan sisa, dan orang itu padahal mempunyai makanan yang lebih enak dari makanan sisa tersebut. Di sini Kage pun disuruh untuk mencuri, dan hasil mencuri Kage itu dia diberi imbalan yang sangat sedikit oleh pria tersebut. Saat pria itu berjalan, dia melihat selebaran, dan kita diperlihatkan lagi ke Kage. Di sini Kage bermimpi bertemu dengan ibunya, dan tiba-tiba ibunya menyuruh Kage untuk bangun. Kage pun bangun dan melihat orang-orang yang tengah mencarinya, dan di sini Kage pun berhasil kabur dari mereka. Di sini kita diperlihatkan, ternyata pria tersebut yang melaporkan keberadaan Kage kepada orang-orang tersebut. Tetapi Kage pun tidak marah dengan pria tersebut. Dia tetap kembali kepada pria tersebut untuk tinggal. Akan tetapi pria tersebut tetap mengusir Kage dari rumahnya. Kage pun mengikuti kemana pria tersebut pergi. Dan di sini kita diperlihatkan pria itu berkelahi dengan orang dan menewaskan pria tersebut. Di sini Kage melihat kenangannya bersama pria tersebut. Dan di sini pun kita diperlihatkan bagaimana pertemuan Buji dan Kage pertama kali. Kita kembali lagi ke adegan di mana Buji berkelahi dengan Pangeran Daida. Di sini Domas pun mengatakan sesuatu kepada Buji. Apa yang dikatakan oleh Domas sehingga membuat Buji diam dan tidak lagi menghindar dari serangan Pangeran Daida. Pangeran Buji pun kalah di pertandingan tersebut. Yang melihatnya pun sangat sedih. Di sini Pangeran Daida pun menanyakan kepada anak buahnya apa yang dikatakan Domas kepada Pangeran Buji saat itu, sehingga membuat Pangeran Buji tidak melakukan perlawanan sama sekali. Ini anak buahnya pun mengatakan kalau yang dikatakan oleh Domas adalah bahwa permainan Buji yang selalu menghindar tidak sesuai dengan apa yang dilakukan para raja nanti. Di sini kita diperlihatkan Pangeran Daida yang tengah berbicara dengan cermin ajaib. Di sini kita diperlihatkan Buji yang tengah terluka parah akibat permainan tersebut. Dan di sini Buji tengah berusaha untuk mengangkat pedang asli, dan dia pun tersungkur jatuh. Dia sangat sedih. Kage pun keluar dan membuat Pangeran Buji sangat bahagia, dan Pangeran Buji pun menunjukkan pakaian-pakaian dan barang berharga miliknya. Akan tetapi di sini Kage mengatakan kalau dia tidak ingin mengambil apa-apapun lagi dari Buji. Di sini dia mengatakan kalau dia yang akan mendukung Buji di masa mendatang, dan perkataan Kage membuat Buji sangat bahagia saat itu karena tidak ada satu orang pun yang ingin mendukungnya. Nah, bagaimana teman-teman alur ceritanya? Aku mohon dukungan dari kalian agar channel aku cepat berkembang dengan cara like, comment, subscribe channel ini agar aku makin semangat lagi untuk ngupload film-film berikutnya. Nah, sampai jumpa di next video ya teman-teman. See you.